يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي تجى شفاءته لكل حول من الأحوال مبتهم يا ربي ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bisa syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk Sayyidul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga segenap orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua diberikan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinnah. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفجر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجريت وأهل بيته سيدنا سعد بن عيسى وسيدنا الوجيه المقدم محمد بن علي بن أصولي محمد بن رحمة الصدق وشهاب بن يحيى وسيدنا عبد الله بن شعر الدروس أبي جعفر بن أحمد الدروس أبي عبد الله بن أبو بكر الدروس أبي عبد الله بن أبو بكر الطوس وصولي مغفرة بن عمر بن رحمة الطوس إبراهيم وسيدنا سعد بن عبد الله البارس وسيدنا شيخ بخر الجود بكر بن سالم بن سليم عبد الله بن عبد الحد وسيدنا سيدنا أحمد بن علي الحداد وصولي مغفرة بن عبد الله بن مرساتري حسن بن عبد الله بن مرساتري وسالم بن عبد الله بن مرساتري بعبد الله بن محمد بن أبي شهاب وصولي مغفرة بن أبي عمر بن الأشبر بن عمر بن علي المشهور عبد الرحمن المشهور بن المغيرة وسيدنا أحمد بن زيد الأبسي جرة الجامع مغرب مغفرة مغفرة ذنب الفرات ولتريم ولها وصاحب الإنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم لوجهة في الجنة وبركات وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وتعالى فيه فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين
waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati hadzal majlis ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana ya kana sayyidina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tapi mana? Apa bacanya? Ya. Qala bala. Ya. Qalu bala, qala zikrullah. Halaman berapa itu? Saya tahu. Halaman 10. Halaman 10 tengah-tengah. Baris ke berapa ya? Dari bawah. 16 dari bawah, halaman 10, 16 dari bawah, tengah-tengah. Ya, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, ana ulang dari atas tuh. Qala alaihi salam, yaqulullahu ta'ala, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa rakaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah. Iya, kemarin kita diajarkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad bahwa zikir ini termasuk rukun daripada thariqah. Wa miftahut tahqiq, ya, dan kunci hakikat, wasilahul muridina wa mansurul wilayah, ya, dan senjata bagi orang yang menginginkan, ya, penyebaran, ya, wilayah, atau bagi orang yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya dengan zikir. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ala unabbi'ukum, ya, kata Allah, maukah engkau, ya, akan aku ceritakan kepadamu, kata Allah, ya, akan aku ceritakan, aku akan kabari kepadamu bi khairin a'malikum, ya, sebaik-baiknya amal, ya, untukmu, wa arkaha inda malikikum, dan sebersih-bersihnya amalmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arfaiha, dan setinggi-tinggi amal-amalmu, ya, di dalam derajat, ya, derajatmu, wa khairlikum, ya, dan lebih baik bagimu min infaqiz zahab, daripada kamu, ya, meninfakkan emas, ya, al-waraqi, dan perak, wa min antalqau aduwakum, dan daripada kamu bertemu dengan musuhmu lalu kamu fatadribu, memukul a'naqahum, ya, leher mereka, wa yadribu, dan mereka memukul a'naqakum, ya, leher-leher kamu. Qalu bala, ya, maka menjawab para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala zikrullah, ya, kata sahabat, apa ya Rasulullah amal tersebut? Qala, kata Rasulullah, zikrullah, yakni zikir, ya. Jadi zikir itu, ya, zikir itu kan kita selalu ingat kepada Allah, ya. Selama kita itu ingat kepada Allah, ya, Allah pun selalu ingat kepada kita, ya. Nah, jadi, ya, zikir kepada Allah ini satu amalan, ya,
yang amal itu sebaik-baiknya amal, dan juga membersihkan amalmu di sisi Allah, bahkan derajat kamu akan diangkat oleh Allah. Bahkan dengan zikir, khairul lakum min anfaqiz zahab wal warak. Ya, bahkan dengan zikir itu lebih utama daripada orang yang menginfakkan emas, ya, dan perak. Ya, ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzikri samaratun, dan bagi zikir itu ada buahnya. Wa nataiju yajiduha, ya, dan hasil-hasilnya yang didapatkannya oleh orang yang mendawamkan alaihi kepada zikir itu, biwasfil adab, yaitu dengan sifat adab, wal hudur, dan hadir hatinya, ya, aqalluha, dan paling sedikitnya, ya, menemukan, ya, ayyajida fi nafsi, menemukan di dalam hatinya, minal khalawati, rasa manis, wal ladzati, dan rasa enak, ma yastahkiru fi janbihi, ya, apa yang ia, ya, memandang rendah, ya, di sampingnya, kullu ma ya'rifu milazatid dunyawiyah wa alaha ayyafna bil madhkur anizakiri wa amma siwa. Ya, rasa enak, ya, bangsa dunia, wa alaha, dan paling tingginya buah tersebut, ya, daripada zikir itu, ayyafna, ya, ialah fana, ya, dengan zat yang diingat, anizakir amma siwa, dan yang dizikirnya dari yang di selain dan daripada selainnya. Ya, jadi, ya, dengan asbab kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjaga adab ketika zikir, kemudian hati kita hudur ketika zikir, kita hayatin, kita tadabburkan apa yang kita zikirkan. Ya, paling tidak buah yang kita dapatkan itu apa? Ayyajida fi nafsi minal halawati wal lazzah. Ya, itu kita akan menemukan di dalam hati kita rasa manis, rasa enak, rasa tenang, ya, di dalam hati kita. Jadi bukan zikir hanya mulut kita baca la ilaha illallah sekencang-kencangnya, ya, hati kita di mana aja nih? Pasar Rumput, di Gara, Tanah Abang hati kita. Tapi mulutnya zikir, ya. Nah, ini nggak bisa kita merasakan manisnya atau lezatnya, ya, daripada zikiran tersebut. Ya, zikiran kalau mau ada asarnya akan menempel diri kita, itu harus punya adab dan hati kita hudur. Apa yang kita zikirin kita hayatin, ya, kita hayatin apa yang kita zikirin. Dulu ada punya teman, ya, dia alumni Abah Anom, 15 tahun di Abah Anom dia kalau zikir, ya, Abah Anom kan thariqah, selalu yang dizikirin la ilaha illallah, lama-lama cepet kan. Dia bilang, aneh kalau sudah nikmat, ya, udah nggak tahu kiri kanan aneh, udah zikir baca la ilaha illallah, hatta aneh bersilah sudah terbang, nggak sadar, katanya. Ya, jadi sekeluarga tuh keluaran Abah Anom semuanya. Ya, jadi kalau sholat tuh, aneh pernah 2 bulan di tempat dia kursus nahu, sama teman aneh ini jago nahu. Nah, dia itu kalau zikir berjamaah, kalau maghrib, isya, subuh itu, masya Allah, ya, sampai kalau dibilang udah nggak nyentuh tanah bahasanya, ya nggak berasa. Nikmatnya luar biasa kalau zikir baca la ilallah. Nah, itu dia, ya, kalau hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi al-tahwi, nikmatnya luar biasa, fana. Ya, dia akan menjadi fana, itu derajat yang paling tinggi. Wa alaha ayyafna bimazkur al-zakir amma siwa. Ya, dia akan merasa fana, ya, apa yang diingat, ya, yang dipikirkan, yang diingat dalam hatinya, yang ada di hatinya adalah Allah. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau kita, ya, masih kemana-mana, ya, kita zikir sekocok-kocoknya juga, ya. Nah, seperti itu. Ada juga, ya, yang ketika zikir belaga gila, ada juga. Ya, belaga fana,
ya belaga gila. Ya akhirnya orang yang baru-baru mau belajar ngeliat yang begitu aja dah. Dulu ada pernah di Gresik, di pondok pesantren Suci namanya. Dan itu juga sama Thariqah An-Naqsabandiyah. Malah di situ Syekh Utsman Al-Ishaqi, cucunya gitu. Dulu ada pengen di Baiat, artinya masih di Lirboyo itu Mama tuh. Di Lirboyo, ada sowan ke situ, diajak sama gusnya. Ya kemudian mau pulang, ini mau di Baiat. Waktu itu nggak mau di Baiat. Enggak kiai, nanti aja setelah anda lulus di Lirboyo, anda kesini lagi. Bener, katanya. Bener Subhan, iya bener. Nanti kalau di Lirboyo kesini aja. Ya, saya kasih tempat khusus sebab orang Jakarta nggak ada di sini. Oh ya, nah akhirnya nggak mau terima biat. Nah, ada ikut manakipan di situ malam Rabu itu. Wah, kalau di sana rapi, semuanya pakai gamis, rambutnya gondrong-gondrong, santrinya rapi. Ya, nah di situ anda pertama kali ngelihat orang Thariqah zikirnya la ilaha illallah sampai seperti itu. Kodong sampai diri-diri, ya, kadang sampai kayak orang ayan. Ya, anda pikir, masya Allah, begini banget ya. Anda baru tahu itu orang zikir seperti itu. Ya, ternyata memang kalau udah sampai derajatnya wa'alaha ayyafna bil mazkur aniz zakir wa amma siwa. Ya, dia akan tenggelam. Ya, dengan apa yang dia ingat, al-zakir, dan apa yang dizikirkan amma siwa, enggak ada daripada selain yang dizikirkan. Itu seperti itu. Ya, itu kalau yang benar ada dasarnya, punya ilmu, orang pesantren. Nah, ini enggak umum. Ya, sholat jarang. Ya, baca Quran enggak bisa begitu zikirannya. Kan lucu dia bilang. Ya, jangan ikut-ikut dah. Ya, kalau memang kita ada dasarnya, ada ilmunya, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Kita udah bisa merasakan ya nikmatnya zikir, lezatnya itu zikir, manisnya itu zikir. Nah, luar biasa. Wa man qa'ada ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal qiblati. Dan barang siapa yang duduk ya dalam keadaan suci fi khalwatin, di dalam kamar, ya, mustaqbilal kiblati, dan duduknya dia menghadap kiblat, sakinal atraf, ya, serta diam anggota badannya, mutrikur ras, dan juga serta dia menundukkan kepalanya. Tuh hadapnya tuh, adalah hadap tuh orang yang duduk dalam keadaan suci, ya, di kamar, kemudian duduknya menghadap kiblat, anggota badannya tenang, kepalanya ditundukkan. Summa zakarallahu biqalbin hadirin. Kemudian dizikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Hati yang hadir maksudnya apa? Hatinya berhubungan dengan Allah. Yang diingat, yang ada di hatinya adalah ya lagi berhubungan dengan Allah. Ra'a fil qalbihi, maka melihat ia di dalam hatinya lidzikri atharan zahira. Ya, bagi zikir itu ada bekas yang nampak. Oh, jadi kalau ini yang kita lakukan, zikirnya seperti itu, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, anggota badan kita diam, kemudian kepala kita tundukkan, karena kita merendahkan diri kepada Allah, kemudian kita zikir, hati kita pun juga berhubungan dengan Allah, ya, hati kita ingat apa yang kita zikirkan, ya, maka zikiran yang kita baca, itu mempunyai asaran zahirah, asaran, ya, atau asar yang berbekas nanti, ya, nampak pada diri kita. Fa indama ala dzalik, ya, maka jikalau ia terus istiqomah dawam ya atas melakukan hal yang demikian, asraqat alaihi anwarul gharbi, maka ya dengan sebab zikiran tersebut dapat menyinari kepada hatinya cahaya-cahaya kedekatannya dia kepada Allah. Wan kasafat lahu asrarul ghaib, maka akan terbukalah kepadanya rahasia-rahasia yang gaib. Nah, jadi orang kalau benar-benar dia zikirnya benar-benar zikir, ya, ada dasar ilmunya, zikirnya ada adabnya seperti ini, hatinya selalu hudur, ingat kepada Allah, ini asar dari penzikiran itu nampak, kelihatan wajahnya. Orang-orang yang ahli zikir, ya,
Orang-orang yang sekelak wirid, dibangun malam, itu nampak kelihatan hatinya. Sebab orang yang sering bangun malam, kemudian di tahajud, dia zikir, kalau perempuan, ya wajahnya akan glowing. Nggak pakai apa-apaan udah, ya glowing dengan sendirinya. Cahayanya kelihatan, nampak. Ya, kalau orang laki nih, walaupun kita hitam, keling, ya, tapi kalau kita sering bangun malam, tahajud, kemudian kita zikir kepada Allah, hati kita hudur, akan nampak tuh cahayanya. Orang demen aja bawa niatnya. Ya, sebab apa? Hatinya terang. Kan dari hati. Hati kita kalau terang, itu terpancar tuh. Semua anggota badan kita enak. Ya, akan cerah, akan ceria. Ya, asran zahiran. Faidama ala dzalik asraqat alaihi anwarul gharbi itu. Maka menyinari kepada hatinya cahaya-cahaya kedekatan dia kepada Allah, wan kasafat, dan Allah akan buka tuh, bahasa kita bahasa batinnya, asrarul gaib, ya sesuatu yang gaib akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mata batinnya dah ya akan dibuka oleh Allah. Makanya ya selain dia orang alim, orang soleh, ahli zikir lagi. Ya, kalau mereka orang-orang seperti itu bisa tahu kita, ya kita belum datang aja bisa ditebak sama dia keperluan kita. Kita belum cerita aja ini orang sudah tahu ya apa yang mau kita ceritain. Itu jangan heran. Sebab mereka udah diberikan tahu duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau tamu mau datang aja udah dikabarin. Ya, kayaknya mau ada tamu nih. Ya, beres-beres deh. Ya, udah tahu mereka. Ya, nah, sebab kenapa? Hatinya udah terang, bersih hatinya, ya sehingga cahaya kedekatannya dia dengan Allah luar biasa, dan akan dibuka oleh Allah ya asrarul gaib, yaitu rahasia-rahasia ya yang gaib. Jadi orang-orang seperti ini memang diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi ada yang melalui asbab zikir, ada yang memang dia punya keturunan. Ya, misalnya bapaknya orang-orang soleh, ya doanya mujarab, ya kalau ngobatin orang sembuh, ada keturunannya. Ini bisa jatuh ke anak, ke cucu. Jadi nggak pakai belajar, bisa sendiri. Ada yang melalui ini zikir, dari menzikir, dari bangun malam, ya dengan khalwat. Nah itu juga bisa datangnya dari situ, Allah berikan, ya Allah berikan dari situ, sehingga Allah buka kasafat anwarul qalb, ya cahaya hatinya. Nah ada yang seperti itu, ada yang memang beli bahasanya beli, didatang kepada kiai, ya minta dijasahkan ya zikir, ya kemudian disuruh puasa ya 7 hari atau 40 hari, ini namanya beli. Ya ada juga yang melalui seperti itu, ya macam-macam. Jadi ada yang memang dari keturunan, biasanya nggak belajar, ya bisa sendiri. Ya, nah, ada juga yang model begini nih, dari sebab ngaji, sebab ta'lim, ya sehingga diamalin, ya dizikir, tiap malam dia tahajud, bisa dari situ. Ada juga ya, memang dia minta ijazah, ya beli daripada ijazah, maksudnya beli puasa, ya belinya itu dengan puasa, maksudnya bukan pakai duit, ya pakai puasa. Wa afdalul dzikir maka nabil qalbi wal lisan, dan zikir yang paling utama maka nabil qalbi wal lisan, itu zikir yang ada dengan hati ya dan lisan. Wa dzikrul qalbi ay yakuna hadiran fihi, ya makna zikir alladzi yajri ala lisani, ya kat takdis wa tauhid inda tasbih wa tahlil. Ya, nah zikir ya dengan hati, ya zikir dengan hati itu ayyakuna hadiran, ya adalah ya yang hadir padanya makna zikir. Kita zikirnya bacanya la ilaha illallah, kita harus tahu maknanya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Ya, enggak ada sesuatu yang wajib, yang benar ya kita sembah terkecuali Allah. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, itu aja. Ya, nggak fokus ya ke zikiran tersebut dan makna daripada zikiran tersebut. Itu baru ada asarnya.
ya baru akan ada bekasnya menempel di dalam di tubuh kita. Tapi kalau zikirannya ya mulut doang komat kamit tapi hati kita nggak hudur, ya repot. Ya kita mau zikir berapa ribu juga nggak ada asarnya. Ya, jadi wa afdalu dzikri makana fi bil qalbi. Ya, zikir yang ada dengan hati wal lisan, dengan lisan. Wa dzikrul qalbi ay yakuna hadiran fi. Ya, artinya hadir pada makna zikir. Alladzi yajri ala lisan, yang berjalan pada ucapan lisan kita. Lisan kita mengucap, hati kita menghayati apa yang kita ucap. Katakdis, ya, seperti membersihkan. Ya, membersihkan, ya, wa tauhid, dan mengesahkan Allah. Ya, inda tasbih, ketika kita membaca tasbih, subhanallah, 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 kan maknanya maha suci Allah. Ya, nah itu kita hayatin, subhanallah, subhanallah. Nah itu ada wa tahlil, ya, yang kita zikirkan tahlil umpamanya, la ilaha illallah. Ya, kita pahamin maknanya daripada pada zikir. Wa afdalul zakir, dan yang lebih utama bagi orang yang berzikir, minal asrar, dari zikir ya yang disembunyikan, yang sir, yang enggak bersuara, wal jahri, dan zikir yang bersuara, bidzikri wal qiraati aslahu minha biqalbih. Ya, dan yang keras dengan bersuara, ya, dengan zikir wal qiraati, dan membacanya, al aslahu, ialah yang lebih maslahat, ya, minha, daripadanya, biqalbihi, yaitu dengan hatinya. Ya, jadi zikir itu kembali kepada diri kita. Kalau kita merasa lebih nikmat zikir itu dengan bersuara keras, kita bisa lebih menghayati, ya, mentadaburkan yang kita baca, nggak apa-apa dengan suara keras. Ya, tapi kalau suara keras kita justru nggak bisa khusyuk. Kita bisanya kalau zikir dalam hati umpamanya, ya, lebih nikmat umpamanya. Nah, itu kembali kepada diri kita. Ini enggak, tapi lihat juga kerasnya juga jangan terlalu keras. Itu jam 2 malam teriak-teriak, Allah, tetangga balik keluar ntar. Ya, nah zikir. Nanti zikir yang bersuara keras itu berukuran tengah malam, paling enggak kuping kita aja deh yang kedengeran. Ya, ukurannya seperti itu. Ya, kalau dalam hati ada orang zikir yang diem aja, ya, hatinya yang berzikir. Ya, kalau dia merasa nikmat dengan itu bisa khusyuk, itu nggak apa-apa, ya, lebih baik, ya, daripada dia kembali kepada hatinya dia. Enakan mana? Ya, Rasulullah nggak ngelarang orang zikir keras dan orang zikir, ya, sir. Makanya kan ada orang tuh kalau kita jamaah di masjid, ada orang habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diem-dieman ya semuanya, ya, nggak ada zikir, diem-dieman, artinya diem-dieman zikir masing-masing umpamanya. Ya, ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jangan kalau ada masjid habis assalamualaikum, assalamualaikum, diem-dieman, nanti bilang wah sesat nih, Muhammadiyah nih. Bukan. Ya, itu kata Nabi, ya, afdolnya seperti itu, zikirnya sendiri-sendiri. Terkecuali apabila imam yu'allimunal ma'mum. Ya, kalau di kita kan dikira kenceng, rame-rame, subhanallah, subhanallah. Itu diperbolehkan juga, Nabi nggak larang, asalkan imam itu niatnya mengajarkan makmum, ya, supaya bisa zikir. Itu boleh. Idza kana al-imam yu'allimunal ma'mum yajuz. Ya, zikir jahr itu boleh. Ya. Nah, kita biasa zikir, kita ini orang NU, wah zikirnya kenceng-kenceng. Tujuannya apa? Biar generasi kita yang di belakang nih, anak muda, tahu urutan zikir. Ya, supaya nanti dia imamin sama anak bininya di rumah, dia bisa zikir. Tahu urutannya. Ya, astagfirullah. Ya, kemudian la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, kan tahu urutannya. Ya, kalau imam tujuannya untuk yu'allim, mengajarkan kepada makmum, itu boleh dengan suara keras. Tapi kita jangan menjelek-jelekan, menghina masjid yang assalamualaikum, assalamualaikum, diem-dieman. Bukan diem-dieman, zikirnya masing-masing. Itu pun dibolehkan. Ya, bahkan dalam kitab itu afdol. Ya, nah, terkecuali imam tadi mengajarkan, makmum boleh suara keras.
Tapi Nabi pernah melarang itu zikir dengan suara keras, itu pernah Nabi larang. Cuma kondisinya bukan kita lagi tahlil 7 hari, 40 hari atau habis sholat. Nabi pernah melarang zikir keras-keras di saat ingin perang. Di saat Rasulullah bawa pasukan perang, ingin ngepung orang-orang kafir ketika itu, sahabat ini sambil jalan zikirnya kenceng-kenceng. La ilaha illallah, kata Nabi. Diam. Balik Nabi. Jangan kenceng-kenceng suaranya, ntar musuh kita kan mau ketahuan. Orang kita mau nyerbu dia zikir kenceng-kenceng. Nabi larang ketika itu. Zikirnya sir aja kata Nabi. Dalam hati aja. Nanti musuh kita keburu ketahuan. Bukan dalam posisi sholat. Dia habis sholat bukan. Nabi nggak ngelarang. Mau zikir sir boleh. Mau jahar boleh ketika sholat. Nah, tapi yang Nabi larang saat itu kondisinya lagi mau perang. Nabi melarang zikir dengan suara keras ketika itu. Wa dzikru wal wirdu ad-daimul mustamir. Dan zikir itu ialah wirid daimul mustamir yang tetap terus menerus. Tuh, kemarin bedanya zikir dengan wirid. Kalau zikir wal wirdu daim al mustamir, yang dikatakan wirid itu zikiran yang sudah diistiqomahkan. Misalnya kita punya zikiran selawat, ane setiap hari nggak kurang 1000 baca salawat kepada Nabi. Udah dawam tiap hari nggak pernah lepas dari selawat 1000. Itu udah jadi wiritan kita namanya. Kita setiap sholat biasa tasbih, tahlil, tahmid 33 semuanya. Tiap sholat pasti bacaan itu. Udah jadi wiritan kita namanya. Tiap pagi kita baca wirdul latif, nggak pernah tinggal. Udah jadi wiritan kita atau aurat namanya, wirid. Nah itu sudah wiritan kita. Sebab kita sudah dawamkan, sudah istiqomahkan. Sesuatu zikir yang kita sudah dawamkan, istiqomahkan, itu namanya wirid atau aurat. Aurat namanya. Al-zikru wal wirdu ad-daim al-mustamir. Fajtahid ay la yazala lisanuka radban minhu fi kulli halin. Maka kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguhlah. Alla yazala lisanuka, supaya tidak berhenti-hentinya lisan kamu radban, basah daripada zikir itu. Fi kulli hal, pada setiap tingkah keadaan. Illa fi waktin, kecuali di waktu wirdin, di waktu wirid, la yumkinul jam'u bainahu wa baina zikri. Kecuali di waktu wirid yang tidak bisa kita kumpulkan antaranya dengan antara zikir yang biasa kita baca. Seperti apa? Wa qiraah, seperti kita membaca Quran. Setiap di sholat kita biasanya zikir baca ayat kursi umpamanya 11 kali. Atau biasanya setelah habis sholat dibaca salawat 100 kali. Ini kan nggak bisa dicampur. Nggak satu-satu dulu. Zikiran yang biasa kita baca dulu selesai, baru kita baca Quran. Kalau digabung kan nggak bisa. Kemudian watafakkuri, kemudian tafakkur. Tafakkur, merenung. Kita tafakkur, introspeksi diri. Dari pagi sampai ini malam nih mau tidur. Banyakkan mana amal kebaikan yang kita kerjakan sehari ini, atau justru lalai kita lebih banyak kepada Allah pada hari ini. Kita tafakur tuh sebelum tidur, ya Allah hari ini gue ngerjain apa nih, kebaikan apa yang udah gue lakuin dari subuh sampai ini mau jelang tidur. Kita hitung-hitung, kita introspeksi diri. Oh ternyata lebih banyak lalainya kepada Allah. Maka banyakin istighfar sebelum tidur. Kalau amal kebaikan yang kita laksanakan dari subuh sampai mau tidur, alhamdulillah tadi gue ngaji di An-Nur, alhamdulillah tadi gue datang ke Asafiyah, alhamdulillah tadi mau tidur maulid dulu misalnya. Banyakkan kebaikan yang kita lakukan, alhamdulillah. Kita tafakkur,
Sering-sering begitu. Ya dari pagi itu dari subuh sampai malam apa sih yang gue udah kerjain ya, amal kebaikan apa? Apakah kebanyakan maksiat atau ya ketaatan yang kita kerjakan seharian itu? Itu namanya tafakkur. Wa takunu hadhil ibadat, dan adanya kamu di dalam ibadah-ibadah ini, wa ghairiha, dan yang lainnya, minal qurbat, yaitu dari bermacam-macam takarrub, ya, bermacam-macam takarrub, mendekatkan diri kita, zakiran lillah, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, bil makna a'am, ya, dengan makna yang lebih umum, wala taksir, wala taktasir, dan janganlah kamu membatasi nau'in wahidin minaz zikir, ya, kepada satu macam saja daripada zikir. Oh, jangan kita batasin zikir. Ya, zikir apa aja boleh. Ya, misalnya zikir kita satu doang salawat aja. Timbul rasa jenuh, bosan mau ganti, mau tambah yang lain, nggak apa-apa. Ya, emang diajarkan oleh adat gitu. Jadi kalau kita zikir yang biasa kita dawamin, ya, tumben hari itu kita bosan baca itu, boleh baca yang lain, nggak apa-apa. Yang penting zikir, jangan kita tinggalkan. Ya, ala nau'in wahidin min dzikir, bal yang bagi ayyakuna laka min kulli nau'in wirdin. Ya, tetapi ya sepatutnya harus ada bagimu dari tiap-tiap macam wirid, ya, macam-macam wirid, macam-macam zikir. Ya, paling enggak kita banyak ya punya bermacam-macam zikiran. Ya, makanya kan aurat atau wiridannya habaib itu, ulama aslafun salih itu kan ada auratnya. Ya, kalau pagi Anda pernah kasih tahu. Ya, kalau pagi itu baca wirdul latif. Ya, kemudian doa Abu Bakar bin Salim. Kemudian yang ketiga baca sakron. Itu pagi. Ya, nanti ba'da zuhur, ya, bacanya biasanya hizbun nawawi. Hizb nawawi. Salat sunnahnya itu qobliyah zuhurnya itu bacanya Yasin. Ya, Habib Abdullah Haddad itu kalau salat zuhur, qobliyah zuhurnya beliau langsung 4 rakaat itu bacanya surat Yasin. Surat Yasin dibagi 4. Ya, dibagi 4, bukan setiap rakaat Yasin dibagi 4. Ya, kemudian baru ya baca Hizbun Nawawi. Nah, kemudian nanti pada asar ya zikirannya lain lagi, surat Waqiah ambil Hizib Bahar. Ya, itu auratnya habaib. Nanti udah mulai 5:30 tuh mau maghrib setengah jam ditambah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Ya Latif. Ya, nah itu juga tuh sampai menjelang azan maghrib. Nanti pada maghrib bacanya suratul Yasin dan Rotibul Haddad. Ya, jadi macam-macam tuh, waktunya beda-beda. Nanti menjelang mau tidur itu bacanya Tabarok surat Al-Muluk ami Hizib Nasr. Ya, Tabarok ami Hizib Nasr. Itu setiap hari seperti itu. Ya, enggak orang tuanya aja, ada anak kecil-kecil segini, mereka sama wiridannya. Bacanya itu. Ya, nah, tapi mereka karena niatnya itu lillah, taqarruban ilallah, mereka nggak ada yang gila. Beda dengan kita. Apaan niatin nggak bener. Ya, niatnya pada nggak bener kalau kita kan. Ya, nah, makanya pada stres. Tapi kalau niatnya taqarruban ilallah, kita baca aja, nggak apa-apa. Ya, anak kecil-kecil sana pada baca semua tuh wiridan itu. Dawam sampai mereka pada besar, pada tua. Itu pada tinggalin. Nah, itu kata Habib Hasan, dulu pesannya beliau itu, Suf, antum di Indonesia jangan tinggalin aurat, wirid maksudnya, jangan tinggalin wirid ba'alawi. Ya, wirid alawiyin. Ya, torikohnya alawiyin, wiritannya alawiyin. Jangan tinggalin, jangan dilepas. Ya, nah ini semuanya di sini semua. Ya, nah nanti kita bisa rasakan keberkahannya, ya, enaknya itu kita bisa rasakan, yang sendiri ngerasain keberkahannya itu semuanya, ya, daripada aurat wirid-wirid yang kita baca itu keberkahannya banyaknya luar biasa, ya, berkah. Ya, silakan yang tanya.
Kalau zikir itu kan abdul zikir Mm-mm. la ilaha illallah. Mm-mm. Nama kita baca selawat, Mm-mm. selawat dan tolak alaya, dan Mm-mm. yang itu gimana? Afdol mana gitu? Bagaimana? Ya. Jadi paham la ilaha Ya. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Pertanyaannya afdol mana? Kita zikir la ilaha illallah apa zikir selawat kepada Nabi? Dua-duanya bagus, dua-duanya afdol. Ya, cuma perbedaannya kalau kita zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, tadi syaratnya hati kita harus hudur. Hati kita harus berhubungan dengan Allah. Kita hayatin apa yang kita zikirin, makna daripada la ilaha illallah, baru ada bekasnya, baru ada asar. Ya, makanya zikiran selain selawat terkadang diterima oleh Allah, terkadang nggak diterima oleh Allah. Terkadang ada asarnya, ada bekas zikirannya, terkadang nggak ada asarnya sama sekali. Beda dengan selawat. Selawat kita dalam keadaan apa aja, mau sambil diri, mau sambil duduk, mau sambil celentang, mau sambil nonton TV, pikiran kita kemana-mana, nggak khusyuk, kita nggak hayatin selawat itu, kita nggak punya udhu, bahkan kita riak sekalipun, selawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya, ya. Zikiran selain selawat itu syaratnya tadi, dia dalam keadaan bersuci, duduk menghadap kiblat, kalau benar-benar mau ada asarnya, ya, kemudian dia anggota badannya diam, ditundukkan kepalanya, merendahkan diri kepada Allah, kemudian hatinya hudur, baru ada bekasnya. Ya, kalau zikiran selain selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Tapi kalau selawat, mau naik motor sallallahu alaihi Muhammad, mau goreng pisang sallallahu alaihi Muhammad, bebas, tetap dapat pahala dan diterima pasti. Ini selawat. Makanya orang yang selawat kata Habib Haddad, ya, dan dikatakan uslatun bainaka wa baina habibillah. Orang yang sering selawat kepada Nabi, antara kita bainahu wa baina habibillah, kita punya ikatan batin dengan Nabi Muhammad. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat anak muda, sahabat Nabi, cuma bapaknya orang munafik, bencinya, gedeknya Nabi luar biasa. Ketika itu dapat khabar bapaknya meninggal dunia, ya, karena anaknya ini, ya, sahabat Nabi, ya, sering berjamaah dengan Nabi, sering kumpul bersama Nabi, sehingga ketika bapaknya meninggal, dikabarinlah anak ini datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Kata Nabi, innalillahi, saya akan takziah ke rumahmu. Ketika Nabi pengen datang ke rumah anak muda ini, bertemu dengan Umar bin Khattab, dicegah Umar, mau kemana ya Rasulullah? Aku mau takziah, ya, ke bapaknya Fulan bin Fulan. Jangan ya Rasulullah, ngapain ya kita takziah ke situ? Sedangkan bapaknya ini yang meninggal, gedek banget dengan engkau ya Rasulullah, benci sekali dengan engkau ya Muhammad. Jangan kita takziah. Tapi tetap Rasulullah jalan menuju ke rumah anak muda itu. Ya, yang dikhawatirkan nama anak muda ini kenapa? Bapaknya ketika meninggal mukanya angus, hitam, wajahnya berubah. Ini kan takut aib omongan orang. Ya, akhirnya anak muda itu cerita seperti itu. Akhirnya Rasulullah tetap berangkat. Ya, pas dibuka kepalanya tuh, penutup kepalanya, ya, kemudian ditutup lagi sama Rasulullah, wajahnya sudah berubah normal kembali. Kenapa? Karena Nabi, ya, kenapa engkau masih tetap mau datang padahal bapakku musuh besarmu ya Rasulullah, ya, sering mengejekmu, ya, mencela kamu dan lain sebagainya. Aku bukan memandang bapakmu, lantaran engkau yang aku pandang, karena engkau punya ikatan batin denganku, engkau sering berselawat kepadaku, kata Nabi. Tuh. Ya, walaupun bapaknya musuhnya Rasulullah,
anaknya punya hubungan batin dengan Rasulullah berkat sering selawat, ditengokin sama Nabi, wajahnya hitam bisa berubah lagi normal. Ya, syafaat itu di dunia loh. Di dunia, belum di akhirat nanti kita. Ya, selawat penting. Ya, selawat itu luar biasa. Dulu ada dapat cerita itu dari Gus, dari teman salah satu Gus, di tahun 87 itu ada orang Jawa Timur berangkat haji. Masih naik perahu, dia bilang naik buat zaman perahu tahun berapa itu? 78 kali ya. Sejaman perahu sih dia cerita. Masih kapal laut. Bapaknya ini santri, ini anaknya anak pesantren, ya, karena dia berhasil, dia orang sukses. Bapaknya dihajiin, bapaknya ini kejawen, bapaknya Islam kejawen. Nah, anaknya ini selama dia mondok di Jawa Timur itu dia punya wiritan baca Dalail Khairat, ya, Dalail Khairat gak pernah tinggal. Nah, ketika di kapal bapaknya sakit, ya, sampai akhirnya meninggal. Ketika meninggal berubah palanya jadi babi. Saking malunya nih anak ditutupin aja bapaknya. Orang gak ada yang tahu kalau bapaknya meninggal, ya, di kapal tuh, ya. Wah, anaknya sholat di sampingnya, tahajud, minta kepada Allah supaya aibnya ini nih jangan sampai ketahuan orang. Bapaknya berubah jadi babi mukanya, ya, dibaca sholawat gak berhenti sampai tertidur ketika itu. Nah, ketika tidur Rasulullah datang tuh berkat Dalail Khairat tuh. Ini anak udah ngamalin Dalail udah hampir 20 tahun dia baca Dalail Khairat, gak tinggal, dan selalu selawat sehari 1000. Nah, ketika dia saking takutnya, ya, dimohon-mohon, ya, Allah, diminta syafaat pertolongannya Nabi, ya, tertidur akhirnya. Saking capeknya dizikir, datang Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah, ya fulan, jangan khawatir, bapakmu sudah normal katanya, udah kembali ke wajah manusia. Kaget bangun anaknya dari tidurnya. Ketika dibuka, ya, ditutupin kan namanya sorbannya, ternyata sudah normal bapaknya. Itu bakal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sholawatnya penting. Nah, sholawat itu luar biasa. Uslatun bainahu wa baina habibillah. Kita punya hubungan batin dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Ada ini, kalau kaitannya doa dengan wirid, artinya begini, doa yang perlu diwiridkan itu coba ya, apa aja? Doa yang kita mau, yang perlu kita dawamin, jadikan wirid sehari-hari kita. Itu doa apa aja yang bagus. Ya, makanya ya daripada kita bingung, ya, kalau doa-doa itu kan ada sih memang kitab-kitab khusus doa, ya, sehari-hari. Kalau hari sih mendingan udah wirdul latif. Wirdul latif itu komplit, semuanya ada, doa-doa itu kan semua doa semua tuh, ya, wirdul latif. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sihhatan fil rizqi. Ya, kemudian di doa Abu Bakar bin Salimnya, Allahumma lakal hamdu syukra. Ya, terus semua itu kan doa semua tuh, ya, kumpulan doa-doa itu luar biasa udah, ya. Jadi kalau kita pilih-pilih umpamanya yang ada dalam Quran, bingung kita mana yang bagus ya. Enggak, udah kita ikutin apa yang ditulis oleh ulama-ulama as-salafun as-saleh, itu udah paling bagus sudah. Udah benar-benar doa pilihan yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka tentu lebih tahu, ya, derajat itu doa, ya, itu relatif. Jadi kalau kita udah hafal, setengah hafal itu relatif, enak udah. Itu semua dalamnya doa. Ya, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa lafaitul hisab wa amana min adab wa nasiban min al-jannah. Ya, itu semua doa. Ada lagi kayak istighosah kita juga bagus, ya, yang kita baca istighosah, ya, itu semuanya bagus semuanya, ya. Ada di maksurat juga ada tuh ayat-ayat, ya, tentang doa-doa semua tuh. Nah, itu juga bagus, semuanya bagus. Cuma yang paling aman, yang paling enak itu wirdul latif,
doa Abu Bakar bin Salim. Ya, itu aja kita rutinin tiap pagi, lama-lama hafal kita. Ya, lama-lama hafal doa tersebut. Ya, nah sorenya kita baca Hizib Bahar. Itu juga banyak doa-doanya dari Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Itu memang udah dipilih oleh orang-orang soleh. Ya, ya silakan. Kenapa? Kalau selawat itu nggak ada bahayanya, udah pasti diterima. Makanya kan di zaman ya salah seorang ulama Abu Yahya Al-Ansari, ada seorang ibu-ibu setengah tua datang ke rumah Abu Yahya Al-Ansari. Ya, wahai tuan guru, kata ibu ini, anakku telah meninggal sebulan yang lalu, anak perempuanku. Aku datang ke sini, tolong tunjukkan atau ajarkan aku doa. Ya, yang mana doa ini bisa mendatangkan mimpi. Aku bisa melihat keadaan anakku di alam kubur. Ya, tolong ajarkan saya, wahai tuan guru. Akhirnya dikasihlah Abu Yahya Al-Ansari, tulisin doa, kemudian suruh sholat hajat malam sebelum tidur. Nah, ketika tidur dimimpikan dengan izin Allah. Ibu ini mimpi anaknya yang meninggal sebulan itu, keadaan di kuburannya lagi ngapain? Ternyata lagi disiksa oleh malaikat. Lalu diseret, lalu dijenggutin rambutnya oleh malaikatnya Allah. Sampai ibu ini nangis. Ya, sampai nangis, nggak berhenti, sampai terbangun dari tidurnya. Kemudian ba'da subuh didatang lagi ke rumah Abu Yahya Al-Ansari. Ya Tuan Guru, aku nggak sanggup melihat keadaan putriku sedang disiksa oleh Allah, dijutain sama Abu Ayyub. Ternyata Abu Yahya Al-Ansari nggak sanggup juga mendengar cerita ibu ini. Akhirnya malamnya ya Abu Yahya Al-Ansari ini mimpi didatengin oleh seorang perempuan. Ya, didatengin oleh seorang perempuan ya yang pakai mahkota. Ya, Abu Ayyub ini mimpi seorang perempuan didatengin oleh perempuan yang pakaian rapi. Ya, kemudian perempuan ini mengatakan, ya Syekh, ya Abu Yahya Al-Ansari, saya ini putri dari ibu yang telah datang kepadamu. Ya, saya putrinya, katanya. Abu Ayyub kaget. Ya, tadi pagi ibumu cerita engkau sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur. Betul, ibuku melihat aku sedang diazab, sedang disiksa oleh malaikat, itu betul. Ya, kenapa sekarang Allah berikan kedudukan kemuliaan kepadamu seperti ini? Ya, saya diberikan kemuliaan seperti ini lantaran tadi siang, katanya, ada anak muda yang lewat tengah-tengah kuburan. Dia membaca salawat kepada Nabi 1 kali. Dihadiahkan kepada ahli kubur. Ya, kami yang ada 540 makam di situ yang sedang diazab oleh Allah, azabnya diangkat oleh Allah, kami dibebaskan dari azabnya Allah berkat anak muda itu yang baca selawat 1 kali sambil berjalan, yang dihadiahkan kepada kami semuanya. Tuh, itu 1 kali selawat kepada Nabi dihadiahkan untuk ahli kubur. Ya, yang diazab diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu, wahai Tuhan Guru, saya dibebaskan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, besok paginya Abu cerita sama ibu itu, girang ibunya. Dan mulai saat itu ibunya dalamkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat tuh, Masya Allah. Jadi kalau selawat, walaupun hati kita yang gak ingat dengan apa yang kita baca, pikiran kita kemana-mana, tapi mulut kita tetap baca Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, itu pasti diterima. Beda dengan la ilaha illallah, beda dengan dikirannya ayat Quran, ya, beda dengan dikirannya tasbih, itu harus dihayatin. Ya, harus hati kita kudur, hadir hati kita berhubungan. Ya, kita harus tahu maknanya. Ya, baru ada asalnya. Baru kita akan merasakan manisnya zikiran kita. Ya, nah tapi kalau selawat kepada Nabi, ini bebasnya luar biasa. Itu keunggulan daripada selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ya silakan.
Jadi bukan pikiran yang lain jelek ya, semuanya cakep pikiran. Cuma kan ada maziyah, ada kelebihannya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Kayak kita baca tasbih, tahmid, tahlil, kayak kita kalau subuh itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu luar biasa itu. Yang subuh jamaah tuh, bisa baca itu 100 kali. Itu kan sama juga, itu namanya pikiran menarik rezeki. Ya, itu bisa menarik rezeki. Rezeki ini umum ya, bukan duit doang. Ya, bukan duit doang. Ya, yang tadinya musalah kita sepi kalau subuh nggak ada orang, kita pikiran itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, lama-lama jamaah banyak tuh masjid kita. Musalah kita akan rame. Ya, kalau jamaahnya banyak, musalahnya rame, loket amal kita jadi banyak nggak? Jadi banyak. Ya, karena rezeki. Bawa. Ya, kita dagang buka warung, ya, dia punya warung, subuhnya jamaah, baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, warungnya jadi ramai ntar. Ya, jadi usaha kita jadi ramai. Itu kan yang pikiran penarik rezeki. Nah, lagi penting subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, itu 100 kali baca. Ya. Ya, silakan. Keutamaan memasang foto wali-wali Allah Ustaz di rumah Ustaz. Ya. Itu gimana Ustaz? Sedangkan ada hadis yang menyatakan kalau memasang apa sih? Surah itu gambar. Iya, gambar yang bernyawa atau ini itu tidak akan Masukin malaikat. Iya. Nah, itu kan pertentangan Ustaz. Nah, menurut Ustaz gimana Ustaz? Iya, yang mengatakan itu ngajinya kurang. Jadi yang namanya surah itu gambar. Yang nggak boleh itu dalam hadis itu kita misalnya utuh gambar orang. Ya, kalau gambarnya utuh sampai kaki, ini yang nggak boleh. Kita lukis suami istri nih, atau foto keluarga lah kita pajang di rumah kita. Ya, foto. Apakah ini malaikat nggak masuk? Masuk. Yang nggak boleh itu surah ini lukisan. Ya, baik itu lukisan binatang atau manusia yang utuh. Ini yang nggak boleh. Ya, kalau foto, ya orang soleh, orang-orang alim itu boleh. Ya, nah itu tanzilul barokah mas. Ya, aneh pernah nyaksin. Aneh dulu tidurnya di kamar Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Habib Ja'far wali. Aneh majang foto Habib Ja'far, nggak pakai bingkai, foto, anda solasiin pinggirannya. Ya kan? Nah, kalau di Yaman kan kalau masak air panas masih pakai sohon, besi itu, besi yang dicelepin tuh. Air kan berdiri itu ntar. Ya kan? Nah, sohon. Nah, habis ditaruh di itu, biasa anak-anak masak air, lupa udah mateng, gak diangkat, sampai airnya kering. Kan panas tuh. Kayak masaknya di atas kasur lagi. Ya, kasur rusak, kebakaran kamarane. Mangus ke tembok. Cuma foto Habib Ja'far sedikit pun nggak kesentuh api. Padahal nggak ada bingkai, nggak pakai bingkai, foto aja solati. Ya, apinya yang tembok pada hitam semua sampai atas-atas. Foto Habib Ja'far utuh, nggak melewat, kagak apa. Berkah. Ada orang sini juga nih. Ya, dia punya kelebihan bisa ngobatin orang gara-gara masang foto habaib. Foto. Bonyok sama orang ini dulu, cinta sama Habib, tapi ngajinya rajin. Ya, dia masang foto doang. Ya, masang foto cuma ngaji kagak, main burung dara belum ya. Ya, enggak, dia masang foto, emang dia muhibbin, emang dia anak taklim, anak mustaklim rajin kemana aja ngaji. Satu saat dia setiap malam Jumat tuh dia rutin sama keluarganya, sama bininya tuh. Ditawasulin atu-atu tuh. Tawasulin yang udah meninggal sama dia. Tahlilin tuh keluarga aja. Satu saat dia ini sakit nih lakinya, nggak baik-baik, dibawa kemana aja nggak baik. Oh kesini nggak baik, lu kesini alternatif nggak baik. Akhirnya lagi dalam keadaan menggigit, dia dengar tuh
Ya, kayak ada yang bisikin. Ya, kamu kalau mau baik katanya, ya, nanti setelah kamu baik, kamu saya obatin, kamu besok, ya, setiap ada orang yang minta obat, minta air sama kamu bacain Fatihah. Cuma itu isyarahnya. Ya, nah setelah mimpi itu, ya dapat omongan seperti itu, sembuh dia, sehat. 2 hari kemudian banyak ya ibu-ibu bawa anak kecilnya minta syariat. Anak saya badannya panas, tangis mulu. Ya dia bikinin air, tawasulin itu, berkah tawasulin foto-fotonya itu, dibacain Fatihah, disembuh. Anaknya baik tuh anak. Oh, jadi pasiennya banyak sekarang. Jadi tukang syariatin orang. Itu barokahnya tuh. Ya, barokahnya. Nah, juga kemarin pernah ada tamu ke rumahnya, bukan ke pondok, ke rumah. Itu ada orang kasaf ya, orang bisa. Dia masuk ke rumahnya, ngelihat ada beberapa putra habaib yang dia nggak bisa melihat, nggak bisa ngalihin pandangannya ke putranya Habib Hasan saat ini. Dia bilang sama aneh, Ustadz nih putu lain satu katanya. Pandangan mati aneh nggak berubah kecuali ngeliatin putu ini. Dan dia bilang tuh putu guru aneh, Bib. Dia bilang putu Habib Hasan saat ini. Nah, ini putu hidup katanya. Ini putu hidup katanya. Ya, putu Habib Hasan yang pakai kerudungan tuh. Itu putu itu hidup katanya. Putu ini hidup katanya. Ente kemana aja pasti matanya ngeliatin ente katanya. Gitu. Ya. Nah, itu luar biasa. Ada tuh orang-orang yang tahu, makanya ya kalau ada orang yang mengatakan malaikat nggak masuk, salah, dia nggak ngerti namanya. Ya, yang nggak boleh itu gambar binatang full, ya, atau gambar orang full, gambar lukisan, ya, yang nggak boleh itu lukisan, ya. Makanya orang yang kalau ahli di dalam melukis manusia biasanya ada garis untuk memisahkan antara badan dengan kaki, biar nggak minta ruh. Ya itu yang nggak boleh lukisan. Kalau surah, kalau gambar, foto itu boleh. Ya itu foto boleh. Yang namanya surah di situ, yang hadis menurut hadis itu lukisan. Ya yang nggak boleh. Baik lukisan binatang, ya maupun lukisan manusia. Ya jadi kalau foto-foto habaib, nah ini boleh. Ya cuma makanya kalau ada foto-foto habib di rumah kita yang meninggal itu tawasulin. Ya, tawasulin. Bacain Fatihah. Entah pasti ada keberkahannya. Ya, ada keberkahannya. Ya, mereka punya sir masing-masing. Ya, punya sir masing-masing. Ya. Nah, itu. Ya Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفانا كريم ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه بكرامه الفاتحه افتح لنا ابواب النعمه وابواب البركه وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب التوفيق والهدايه اللهم ارزقنا فهم النبيين حمد المرسلين حمد الملائكه المقربين اللهم افتح عليه وعلينا وفتح العارفين وفقه في الدين واجعلنا واولادنا وذريتنا وتلامذنا ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا واولادنا وذريتنا وتلامذنا من اهل القران الى يوم القيامه من اهل القران الى يوم القيامه من اهل القران يوم القيامه دعوهم فيها سؤالك اللهم تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.